Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat siang kita semua. Selamat Sebelum kita mulai ketika ini, izinkan saya memperkenalkan nama dulu. Nama lengkap saya Yohana Desila Kajang, biasa dipanggil Desi. Saya mahasiswa semester 4. Terima kasih atas kehadiran dari saudara-saudari sekalian dalam kegiatan KTKS pada siang hari ini. Tema KTKS ini terinspirasi dari perintah ke-8, yaitu jangan bersaksi dusta terhadap sesama manusia. Tema KTKS kita pada siang hari ini, bersaksi dalam kebenaran di tengah dunia. Tema ini mengajak saudara-saudari sekalian untuk menjadi orang muda Katolik atau OMK yang dipanggil bukan hanya untuk tahu kebenaran tetapi berani hidup di dalamnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus dan diajak untuk saling berkata jujur, menepati janji dan saling menghormati satu sama lain. Kalau tidak mudah, tetaplah teguh pada kebenaran karena Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Maka dari itu, mari kita kita awali kegiatan KTKS ini dengan lagu Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. dalam nama Bapa dan Dengan Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan dalam KTKS ini. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin memahami kebenaran-Mu. Telah Roh Kudus-Mu untuk membimbing KTKS ini, agar kami semakin memahami sabda-Mu dan memiliki keberanian untuk bersaksi di tengah untuk bersaksi tentang Kristus melalui perkataan, sikap, dan tindakan kami sehari-hari. Bukan iman kami ketika mengadakan tangan, bahkan harapan kami saat mengalami keraguan, dan kobarkan kasih dalam hati kami agar hidup kami sungguh menjadi terang di tengah dunia. Semuanya ini kami pasrahkan ke dalam Tuhan kasih lewat pengentaran Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, untuk lebih memperdalam tema KTKS kita pada siang hari ini, kita akan mendengarkan cerita. Jadi, teman-teman sekalian harus mendengarkan cerita ini dengan baik karena setelah ini ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan cerita ini. Saya minta dari salah satu kita yang ada di sini untuk membacakan cerita. Keliling di tengah angin. Di sebuah sekolah kecil di pinggir kota, ada seorang siswi bernama Ani. Ia dikenal pendiam tetapi selalu jujur. Baginya berkata benar adalah kebiasaan sederhana yang diajarkan orang tuanya sejak kecil. Suatu hari, uang kas kelas hilang. Suasana menjadi tenang. Beberapa siswa mulai saling menuduh tanpa bukti yang jelas. Tuduhan mengarah pada Riko, siswa baru yang jarang bergaul. Bisik-bisik memenuhi ruangan dan Riko hanya nunduk menahan malu dan sedih. Ani tahu sesuatu dan saat itu ia menemukan dompet tas terjatuh di dekat meja guru setelah pelajaran selesai. Ia juga melihat salah satu teman kelasnya yang bernama Benny dan memungutnya dengan wajah panik. Ani sempat ragu karena Benny teman dekat dari banyak orang. Jika ia bersaksi, ia takut dijauhi. Sepanjang malam, hati Ani gelisah. Lebih mudah diam dan membiarkan keadaan berlalu. Namun, ia teringat bahwa kebenaran bukan tentang kenyamanan, melainkan tentang keberanian. Keesokan harinya, ketika wali kelas meminta siapapun yang mengetahui sesuatu untuk berbicara, Ani mengangkat tangan dengan gemetar. Ia menceritakan apa yang dilihatnya tanpa menuduh, tanpa marah, hanya menyampaikan fakta. Ruangan hening,
Benny akhirnya menangis dan akhirnya Benny mengakui perbuatannya. Ia mengembalikan uang itu dan meminta maaf kepada teman-teman sekelasnya, terutama kepada Rico. Beberapa teman sempat memandang Ani dengan kesal, tetapi lebih banyak yang memahami bahwa keberaniannya telah menyelamatkan seorang teman dari tuduhan yang tidak adil. Hari itu, Ani belajar bahwa bersaksi dalam kebenaran memang seperti menyalakan lilin di tengah angin. Api kecil itu bisa saja goyah, tetapi cahayanya mampu menerangi ruangan yang gelap. Kepada umami pasti. Baik, saudara-saudari sekalian, apakah sudah jelas dengan ceritanya atau mau dibacakan ulang? Dan setelah kita semua mendengarkan cerita tadi, saya mau melontarkan beberapa pertanyaan sesuai dengan cerita tadi. Pertanyaan yang pertama, masalah apa yang terjadi di kelas Ani? Oke, dari saya. Baik, dari teman. Jadi yang kita dengarkan secara bersama-sama tentang cerita tersebut, masalah yang terjadi dalam kelas ini adalah menghilang uang kas kelas. Baik, terima kasih kepada teman tadi. Jadi ini tadi masalahnya kehilangan uang kas kelas. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Dalam ceritanya tadi ada hilang kualitas satu, bukan hanya di sini menjadi masalah. Di sini lain hilang uang kas tersebut. Di sini mereka saling menunggu, dan sayangnya yang itu adalah seorang murid yang pendiam yang mengambil uang tersebut. Dan kita itu kita memerangi. Kami berdiri Pertama yang baik, Ani ya. Tapi di sini Ani menyadari bahwa tadi kau yang mengambil uang tersebut, uang tersebut pribadi, kata laki mengganggu. Tapi di sini teman-teman kelas lainnya menyalakan itu, padahal bukan dia yang mengambil. Nah, dari pelajaran ini kita bisa mengambil apa kesimpulan bahwa kita mengambil pelajaran dan misalnya berasumsi sendiri dan kita ini sebagai pelajaran bagi kepala itu kan tinggal masalah. Terima kasih kepada teman Yohan. Jadi teman Yohan tadi yang mengambil uang kas tadi Ani, bukan Rico. Mungkin dari teman-teman yang lain. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nilai apa yang dipelajari dari cerita tersebut? Untuk teman-teman, nilai yang dipelajari dari cerita ini tadi apa? Yang saya katakan dari orang tadi lain yang kita bisa mencari terjadi adalah kita belajar dulu menunggu orang tanpa yang jelas seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita itu hal-hal seperti yang mengambil uang tanpa ini apa ini tidak ada sendiri karena ekonomi terlalu berkepentingan yang tidak banyak berbicara dalam kelas, tapi mereka malah meninggal. Mungkin yang mengambil uang itu sangat tepat eksekutif, tapi di sini mereka malah menunggu karena mereka tahu orang itu tidak bisa bertanggung jawab atas tuduhan yang mereka lakukan. Tapi di sini dengan demikian, karakter itu di sini adalah karakter yang yang banyak yang baik dan bijak yang sudah dididik dari kecil oleh orang bahkan hal-hal yang baik. Baik, jadi pesan itu sebelum kita mengambil tindakan atau dengan keputusan sesuatu keberhasilan di sini kita tidak boleh langsung tunggu orang itu yang mengambilnya. Mungkin kita salah simpan atau bagaimana seperti dalam cerita tadi.
Baik, terima kasih kepada teman-teman. Jadi, di sini teman yang mengatakan kita tidak boleh menuduh orang tanpa bukti. Apa masih ada dari teman-teman yang lain? Saya Baik, kepada teman-teman yang menunjukkan bagaimana kebenaran itu bukan tentang kenyamanan, melainkan tentang kebenaran yang memiliki dan menyampaikan fakta yang benar. Di sini kita belajar bahwa kita teman kita mencuri, kita tidak boleh kita tidak boleh menuduh sebarang tanpa ada bukti, karena biar kita lihat bahwa dia mencuri, tapi kalau kita tidak ada bukti, itu tidak akan benar, karena semua masalah itu butuh bukti. Terima kasih kepada teman ini. Jadi menurut teman ini tadi nilai yang diambil di sini adalah nilai kejujuran dan kebenaran, dan juga kita tidak boleh menuduh orang tanpa bukti. Baik, mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Baik, kalau tidak ada dari teman-teman yang lain, di sini saya akan menyimpulkan sedikit dari cerita tadi. Saudara-saudari yang berkasih dalam Kristus, melalui kisah di atas, kita diajak melihat bahwa hidup di dalam kebenaran seringkali tidak mudah. Ani berada dalam situasi yang sulit. Dia tahu kebenaran, tetapi dia merasa takut dijauhi, takut kehilangan teman, dan takut mendapatkan konsekuensi. Pengalaman Ani mencerminkan kehidupan kita sehari-hari. Tidak jarang kita juga dihadapkan pada pilihan diam demi kenyamanan atau berbicara demi kebenaran. Dunia sering mendorong kita untuk mengikuti arus, bahkan ketika itu berarti memakai. Namun, kisah ini menegaskan bahwa kebenaran menuntut keberanian. Seperti ini, kena angin, saksian kita mengikuti kecil tetapi kita mampu berperang. Kami diingatkan bahwa kebenaran bukan suatu kenyamanan, melainkan kesetiaan pada apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita juga belajar bahwa saksi dalam kebenaran harus disertai dengan saksi. Tujuannya bukan untuk menyalahkan atau menyalahkan orang lain, tetapi untuk menegakkan keadilan dan memuliakan kebaikan bersama. Maka kita diajak untuk berani seperti Ani, berkata jujur, membela yang benar, dan tidak dalam Tuhan tanpa dasar. Meskipun ada resiko selalu menjadi orang yang berada. Baik teman-teman sekalian, setelah kita mendengarkan cerita tadi, sekarang kita akan menimba inspirasi dari kitab suci yang berkaitan dengan tema katekese kita. Saya minta salah satu dari kita yang ada di sini untuk membacakan kitab suci. Inilah Injil Yesus Kristus menurut karangan dari Sang Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi apa, dengan apakah ia asli? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan dipindahkan. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas bumi, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah rentang, melainkan di atas kaki, dan sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih kepada teman ini. Apakah sudah jelas dengan ceritanya atau mau dengan bacaannya atau mau dibacakan ulang? Sudah jelas.
Baik, setelah kita mendengarkan bacaan Injil dari Matius tadi, di sini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ayat berapa yang menarik menurut teman-teman dalam bacaan Injil tadi? Kalau saya, Baik, pada teman-teman. ayat yang paling menarik yang menurut saya itu di ayat 14 yang berbunyi, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atasnya tidak mungkin tersembunyi. Terima kasih pada teman ini. Jadi ayat yang menarik bagi teman ini di sini yaitu ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Baik dari saya, Ya, baik dari teman Ate. ayat yang menarik menurut saya yaitu di ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terima kasih kepada teman Ate. Jadi untuk teman Ate di sini ayat yang menarik yaitu ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Baik, dari teman kita. Menurut saya, ayat yang paling menarik itu ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan cinta, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Baik, terima kasih kepada teman Intan. Jadi menurut teman Intan di sini ayat yang menarik yaitu ayat 15. Menyalakan kita lalu meletakkannya di bawah bumi, melainkan di atas kaki, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jadi menurut teman-teman apa alasan atau pesan yang menarik dalam kitab tadi, dalam Injil Matius tadi? Baik dari saya, dari bacaan Injil tadi, kita diminta menjadi garam dunia. Yang berarti kita dipanggil untuk memberi rasa dalam hidup orang lain melalui kebaikan, kejujuran, dan kasih. Kehadiran yang kita bawakan harus berdampak positif. Terima kasih kepada teman Ate. Jadi menurut teman Ate di sini pesannya kita harus menjadi garam dan terang dunia, khususnya dalam masyarakat. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Dan Kalau ingin melakukan ini itu ya dan sungguh tanpa adanya garam otomatis makanan maupun keselamatan kita itu tidak akan terasa. Nah, kedua kata ini maupun ini menekankan pada kita sebagai kamu, apalagi kita ini sebagai calon aktivis. Nah, kita nanti akan menjadi garam dan terang dunia. Artinya kita nanti akan membawakan perubahan di tengah masyarakat. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah kita mampu untuk menjadi garam dan terang di tengah masyarakat? Nah, karena untuk menjadi garam dan terang itu tidak mudah, karena waktu itu kita tahu bagaimana kita di masyarakat. Begitu banyak orang, ada orang yang suka dengan kita, bahkan ada orang yang senang dengan kita. Artinya ini merupakan satu tantangan besar kita dari dalam hidup ini. Baik, tentunya kita di sini harus mampu menghadapi semua persoalan itu, karena tugas kita adalah untuk membawakan perubahan besar pada masyarakat seperti pesan dari Injil Matius ini. Itu saya. baik, terima kasih dari teman-teman. Pesan yang sangat menarik sekali. Jadi di sini teman-teman, tanpa terang kita akan selalu ada dalam kegelapan, dan tanpa garam makanan tidak terasa enak. Jadi di sini tadi teman Ilham juga memberikan refleksi untuk kita semua, yaitu apakah kita mampu menjadi garam dan terang di dalam dunia atau di masyarakat. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain.
Baik, kalau tidak ada lagi, di sini kita akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Teman sekalian, ada pengalaman yang sesuai dengan izin tadi garam dan terang, atau pengalaman yang sesuai dengan cerita lilin di tengah angin kabut? Baik, dari teman Karti. Ini pengalaman semenjak saya masih SMA dulu. Sejak saya SMA dulu, kebetulan saya sebagai apa namanya, ketua kelas di SMA kelas 3 kemarin. Kami ada namanya waktu itu untuk uang untuk membeli sapi lengkap. Saya juga kebetulan saya yang pertama tersebut. Tetapi beberapa minggu kedepannya uang itu jatuh dan ditemu oleh adik kelas, yaitu kelas waktu itu kelas 10 ya. Kelas 10. Dia menemukan uang itu dengan jumlah 100.000. Dan kenapa itu uang? Dia sengaja beli itu uang. Mereka makan poin-poin itu uang. Tetapi saya, karena saya rasa ingin tahu siapa yang menemukan uang tersebut, akhirnya setelah ada grup, akhirnya saya memberikan informasi ke grup. Ada teman waktu itu, dia bilang begini, mungkin ada dari kelas 10 yang menemukan uang tersebut. Akhirnya saya kasih salah satu teman mereka, saya bilang, mungkin kalian ada menemukan uang secara 100.000. Mereka tidak gitu, karena mereka sudah makan sama-sama itu uang. Tetapi lama-kelamaan saya dekati terus teman-teman mereka, dan ada satu teman dia menjujur dengan perbuatan mereka. Terus saya bilang begini, dia sudah itu uang, ibaratkan saja begini, saya yang kasih kepada kalian. Tetapi mereka tidak mau. Habis itu mereka mengembalikan uang itu, tapi saya bilang begini, ya itu uang sebagai uang saya kasih kepada kalian. Terus dengan tindakan tersebut mereka refleksi diri. Ternyata kalau ada uang yang kita temui itu di jalan maupun di luar lain, kita harus menanyakan dulu siapa pemilik dari uang tersebut. Itu ya. Terima kasih kepada teman Karti, pengalaman yang sangat menarik sekali. Di sini pengalamannya sesuai juga dengan cerita lilin di tengah angin. Mungkin dari teman-teman sekalian ada pengalaman Baik, dari saya kebetulan pengalaman yang sudah teman jelaskan itu berhubungan dengan pengalaman saya masuk SD kelas 3, di mana dan itu saya belum merasakan gimana ketika kita makan itu tanpa garam. Itu makanan terasa hambar, karena kita sudah tahu bahwa garam itu adalah sumber kehidupan kita juga, dan juga kegelapan, di mana kami juga merasakan yang namanya kegelapan tanpa penerangan. Di situ banyak tantangan, di mana ketika kita melakukan sesuatu itu susah karena tanpa ada cahaya. Nah, di sini dapat direfleksikan bahwa memang ciptaan Tuhan itu baik adanya, karena dia menciptakan garam, dunia dan terang untuk kita semua. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih kepada teman ini, pengalaman yang begitu menarik. Jadi di sini teman ini mengatakan tadi, tanpa terang kita tidak bisa melakukan sesuatu, atau kita akan berada dalam kegelapan. Dan tanpa garam juga semua makanan juga terasa hampa. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Jadi kalau tidak ada, setelah kita mendengarkan
setelah kita mendengarkan bacaan Injil tadi, di sini saya akan membacakan kesimpulan. sedikit penegasan tentang Injil tadi. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, melalui sabda Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa kita adalah terang dunia. Terang itu bukan sesuatu yang kita buat sendiri, melainkan anugerah dari Tuhan yang harus kita nyatakan dalam hidup sehari-hari. Menjadi terang berarti kami hidup dalam kebenaran, jujur, adil, dan setia bahkan ketika situasi tidak mendukung. Terang tidak pernah bersembunyi. Ia selalu tampak melalui tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Namun seringkali kita memilih menyembunyikan terang, itu karena takut ditolak, takut dijauhi, atau ingin diterima oleh lingkungan. Padahal ketika kita menyembunyikan kebenaran kita kehilangan kesempatan untuk menjadi saksi bagi orang lain. Tuhan tidak meminta kita untuk menjadi hebat, tetapi menjadi setia. Setia dalam hal-hal kecil, berkata jujur, berbuat baik, dan berani membela yang benar. Dari situlah Tuhan kita mulai bersinar. Maka mari kita berani menjadi terang di tengah dunia, sekecil apapun itu, karena terang yang kecil pun mampu mengusir kegelapan. Baik, setelah kita mendengarkan bacaan Injil tadi, di sini saya akan bertanya pada teman-teman, mungkin ada tawaran atau aksi konkret yang sesuai dengan tema katekese kita pada siang hari ini, agar katekese kita tidak sampai di sini saja. Baik, dari teman ini. Baik, terima kasih. Karena saya dengan tema tadi, jadi dari saya rencana tindak lanjut ini ada 3. Yang pertama itu berani berkata benar atau jujur adalah pesannya, dan itu juga bukan pembatasi doa dan refleksi. Baik, teman-teman sekalian, apakah setuju dengan kabaran atau aksi konkret ini? Setuju. Baik, setelah kita setuju dengan aksi konkret tadi, saya minta 2 orang dari kita semua untuk membawakan doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu karena atas kesempatan yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini guna untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus, semoga melalui sabda-Mu kami selalu menjadikan penerang baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam keluarga. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarlah kami untuk bersaksi dan dunia ini. Inilah kami agar melalui tindakan kami orang lain dapat merasakan kasih dan kebaikan. Marilah kita mari kita satukan doa dan permohonan kita lewat doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami saudara-saudara yang berkasih Tuhan Kristus, terima kasih untuk kehadiran dari kita semua dalam pendalaman tema katekesi kita pada siang hari ini. Mungkin ada salah kata atau
atau tindakan saya yang kurang baik atau kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian, saya minta maaf. Kiranya hal-hal tersebut memperkuat penghayatan iman kita. Kita juga sudah menyampaikan aksi konkret sebagai bentuk partisipasi kita dalam menyukseskan KTS ini. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas sabdamu hari ini. Bantulah kami untuk berani berkata jujur, melakukan yang benar dan menjadi terang di tengah dunia. Sertailah kami agar tetap setia dalam kebenaran dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang dan sekarang dan sekarang. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.